Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai transmisi epidemiologi penyakit menular malaria. Bersama saya Widya Irviani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 3 dari Universitas Pekalongan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada latar belakang. Menurut Butan 2012, konsep transmisi epidemiologi timbul karena adanya pola kesehatan pada masyarakat yang rumit serta perubahan pola penyakit. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi penyakit menular. Sebelum kita masuk pada definisi penyakit menular, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu apa itu penyakit. Penyakit adalah kegagalan dari sebuah mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi, struktur, bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Itu menurut Gold Medicine Dictionary. Nah, penyakit bukan hanya kelainan yang dilihat dari luar saja, akan tetapi suatu keadaan gangguan dari keteraturan fungsi dari tubuh. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit menular? Baik, akan saya jelaskan apa itu penyakit menular. Menurut Nato Atmojo tahun 2003, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan berpindah dari satu orang ke orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam penyakit menular itu ada segitiga epidemiologi atau yang biasa disebut dengan trias epidemiologi. Yaitu ada host, agen, environment. Nah, host adalah tuan rumah atau penjamu seperti manusia. Nah, untuk agen yaitu sumber bibit penyakit yang menimbulkan penyakit. Environment adalah lingkungan yang menjadi tempat berkembang biaknya host dan agen. Nah, mekanisme yang terjadi antara agen, penyakit, manusia, dan lingkungan yang akan menghasilkan keadaan sehat atau tidak sehat meliputi yang pertama, interaksi antara agen dan lingkungan, di mana agen penyakit merasa untung ketika dapat mempengaruhi lingkungan secara langsung. Terjadi saat prepatogenesis suatu penyakit. Nah, teman-teman bisa dilihat dari tabel di sini. Nah, itu ada gambar ketidakseimbangan agen dan lingkungan. Sebagai contoh, viabilitas bakteri terhadap sinar matahari, stabilitas vitamin dalam sayuran di ruang pendingin, serta penguapan bahan kimia beracun oleh proses pemanasan global. Next. Yang kedua ada interaksi antara pejamu dan lingkungan, di mana lingkungan mempengaruhi manusia secara langsung terjadi saat patogenesis suatu penyakit. Teman-teman bisa melihat gambar ketidakseimbangan penjamu dan lingkungan di samping ini. Sebagai contoh, udara dingin, hujan, kebiasaan pengelolaan makanan menjadi sumber dari penyakit tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada interaksi antara pejamu dan agen penyakit, di mana agen penyakit yang menetap dan berkembang biak merangsang manusia guna menimbulkan respon berupa tanda dan gejala penyakit. Interaksi ini memicu keadaan sembuh, sempurna, cacat, bahkan kematian. Sebagai contoh penyakit kusta, jika penanganannya itu lambat akan menimbulkan kematian karena saraf-saraf tangan itu nanti akan menekuk dan tidak bisa kembali normal. Selanjutnya ada yang keempat yaitu interaksi antara agen, pejamu, dan lingkungan. Keadaan di mana ketiga aspek ini saling mempengaruhi secara bersama-sama sehingga agen penyakit mudah masuk ke dalam tubuh. Sebagai contoh pencemaran air oleh kotoran manusia dapat menimbulkan penyakit. Nah, pencemaran ini tuh disebabkan oleh tiga faktor tersebut, di mana manusia membuang kotoran sembarangan yang menyebabkan pencemaran di lingkungan serta menimbulkan bibit penyakit. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penularan penyakit. Ada tiga mekanisme. Yang pertama itu spektrum penyakit menular. Keadaan secara klinik, gejala yang tampak sampai keadaan berat disertai komplikasi, cacat hingga meninggal dunia. Yang kedua, infeksi terselubung tanpa gejala klinis. Keadaan penyakit yang tidak tampak jelas sehingga tidak dapat didiagnosa tanpa cara tertentu. Yang ketiga ada sumber penularan. Media yang menjadi sumber penyakit meliputi penderita membawa kuman, binatang sakit, tumbuhan atau benda, dan cara penularannya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi agen masuk ke penjamu potensial. Yang pertama itu ada faktor lingkungan fisik sekitar, yaitu media yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas unsur penyebab penyakit. Yang kedua ada faktor lingkungan biologis, menentukan jenis vektor dan jenis reservoir serta unsur biologisnya. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan sosial, yaitu kedudukan tiap orang dalam masyarakat termasuk kebiasaan hidup sehari-hari seperti ada di dalam sebuah masyarakat tertentu. Selanjutnya, berdasarkan cara unsur penyebab keluar dari penjamu, penyakit menular dapat melalui yang pertama konjungtiva seperti penyakit mata, yang kedua melalui saluran pernafasan atau droplet karena bersin, batuk, berbicara seperti penyakit TBC, difteri, dan influenza. Yang ketiga ada melalui saluran pencernaan lewat ludah dan tinja seperti kolera, tifus, dan cacingan. Yang keempat ada melalui saluran urigenitalia seperti hepatitis, AIDS, dan HIV, melalui luka pada kulit seperti sifilis, dan terakhir melalui mekanik seperti gigitan atau suntikan. Nah, selanjutnya itu ada dua jalur penularan penyakit menular, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung penularan penyakit secara langsung dari reservoir langsung ke penjamu potensial, yaitu dari yang udah terkena terlebih dahulu terus menularkan ke orang yang belum terkena seperti itu. Nah, untuk yang tidak langsung itu penularan media melalui media tertentu seperti media udara, terus media benda atau melalui yang lainnya. Selanjutnya, berdasarkan media penularan penyakit dibedakan menjadi 8, yaitu yang pertama ada waterborne diseases, yang ada 4 macam. Yang pertama itu ada waterborne diseases, langsung dari air minum yang telah terkontaminasi bakteri seperti diare, difteri, kolera, dan hepatitis. Yang kedua itu ada waterwaste diseases, yaitu kurangnya air bersih bikin yang buruk itu seperti trachomas dan scabies. Yang ketiga ada water-based diseases, bibit penyakit yang sebagian hidupnya itu hidup di air seperti sitosomiasis. Dan yang keempat ada water-related insect vector, yaitu vektor yang hidup di air seperti nyamuk, terus menyebabkan malaria, DBD, filariasis, dan yellow river. Nah, selanjutnya ada airborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan melalui udara, sebagian besar secara kontak langsung seperti droplet dan dust, yaitu ini tetesan dan debu. Nah, penyakitnya itu ada TBC, virus smallpox, difteri, streptococcus hemotyphus. Next, ada langsung dari hewan ke orang. Ini seperti di gambar ini ada hewan anjing yang langsung mengeluarkan ludahnya mengenai manusia. Nah, penyakit yang ditularkan secara langsung dari hewan atau zoonosis ke orang seperti rabies ya contohnya. Selanjutnya itu langsung ke orang. Nah, dari orang langsung ke orang, yaitu penyakit yang ditularkan secara langsung dari orang seperti sifilis, hepatitis, AIDS, Leporello venerum. Selanjutnya langsung dari tumbuhan ke orang. Nah, penyakit yang ditularkan secara langsung dari tumbuhan ke orang melalui jamur. Nah, ini udah biasa banget ya di kehidupan kita sehari-hari, seperti penyakit panu yang bisa dilihat teman-teman di gambarnya ya. Next, ada langsung dari orang melalui kontak benda. Nah, ini yang bahaya banget ini teman-teman. Penyakit yang ditularkan secara langsung ke orang melalui kontak benda seperti acilotomiasis dan trichuris. Nah, ini tuh benda-benda yang biasa kita pegang seperti gagang pintu, uang, ataupun yang lainnya ya teman-teman. Selanjutnya ada foodborne diseases. Nah, penyakit yang ditularkan melalui perantara makanan atau minuman seperti salmonellosis dan difteri. Penyakit yang melalui minuman itu seperti TBC, infak diare, dan enteric fever. Next, ada vector-borne diseases. Nah, penyakit yang ditularkan melalui vektor dari golongan arthropoda yang memindahkan penyakit dari reservoir ke penjamu yang potensial. Seperti nyamuk pada gambar ini, ada kelelawar, lalat, dan serangga lainnya. Nah, baik teman-teman, kesimpulan dari video kali ini itu adalah konsep transmisi epidemiologi pada dasarnya mengacu pada
3. Trias epidemiologi, meliputi agen, host, dan environment. Ketika 3 faktor yang mendasari munculnya penyakit berada pada keseimbangan, maka tidak akan muncul transmisi epidemiologi yang mengakibatkan keadaan sakit. Begitupun sebaliknya. Ada 3 faktor utama yang menerangkan penyebaran penyakit, meliputi mind, time, dan place. Terdapat beragam media penularan baik dari udara, air, maupun vektor. Nah, dalam kasus malaria, yang membawa penyakit adalah vektor nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium sp, kemudian menggigit manusia dan menyebabkan gangguan. Upaya pencegahan melalui menjaga kebersihan lingkungan, karena malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh pemukiman yang kumuh atau pemukiman yang kurang bersih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Saya berharap video ini bisa menambah wawasan kita mengenai transmisi epidemiologi penyakit menular, khususnya penyakit malaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.